Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Pada hari ini kita mulai pembelajaran kita dengan model streaming di YouTube ya. Ini kali pertama ya kita mencoba menggunakan pembelajaran dengan model streaming ya. Mudah-mudahan di tahap uji coba ini berhasil. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi tentang troubleshooting jaringan. Jadi pada hari ini kita masih belajar PLJ ya. Ini kita belajar tentang ASJ ya, administrasi sistem jaringan. ASJ. Oke. Ya. Ya, jadi silakan anak-anakku kalau ada yang ingin nanti ditanyakan atau ada masalah di live streaming ini, silakan kalian tulis di chatnya ya, di live chat tentang kegiatan pembelajaran kita. Ini kelihatannya saya lihat di papan YouTube ini videonya kurang bagus ya, jaringan kita di sini di sekolah kurang bagus ya. Oke, saya berikan materi tentang ya, kalian juga boleh komen di grup ini ya, di grup WhatsApp ya. Jadi Pak Guru mau monitoring di sini, ada di live chat ya. Oke, tentang troubleshooting jaringan ya. Jadi hari ini kembali Pak Guru sampaikan yang kita bahas yaitu troubleshooting jaringan ya. Jadi apa yang kita ingin capai dari pembelajaran ini ya, yang ingin Pak Guru sampaikan, yang akan kita capai dari pembelajaran ini yaitu pertama, kalian bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan troubleshooting itu ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa memahami, mengerti, kalau bisa mempraktekkan juga cara melakukan troubleshooting jaringan ya. Ya, ini Pak Guru coba tampilkan ya, indikator atau apa yang menjadi sasaran dari pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu nah, ini materi yang sebenarnya tugas kalian kemarin ya. Jadi di sini apa sih yang hardware yang dibutuhkan untuk pembelajaran ya di troubleshooting jaringan ya, untuk menangani permasalahan di gangguan atau permasalahan di jaringan komputer ya. Ya, jadi kalau yang kalian lihat di sini ya, kalian saksikan, ini ada alat-alat atau tool yang dipakai untuk melakukan troubleshooting jaringan. Ada tang ya, ada tang pengupas kabel ya, seperti ini, ada yang panjang ini. Kemudian ada beberapa obeng ya. Jadi ini alat-alat bantu untuk menangani jika ada gangguan secara fisik. Misalnya ada yang putus, ada yang mau dibuka, ada yang mau dikupas, atau ada yang mau dipotong ya, seperti itu. Bahkan biasanya ada toolkit yang lengkap menyiapkan alat ukur, kemudian solder ya, solder untuk menyambung ya, menyambung
Jadi fungsi dari solder itu adalah untuk menyambung ya. Oke, baik. Selanjutnya ini alat-alatnya yang lain ya, ada juga ya. Ini kalau di gambar ini obengnya agak bagus ya, karena menggunakan obeng yang pakai motor itu ya, yang menggunakan mesin, jadi tidak perlu menggunakan tenaga untuk memutar baut. Nah, yang sekarang tampil ini adalah alat ukur listrik ya. Alat ukur listrik ini fungsinya untuk kita menggunakan mengukur listrik atau mengukur tegangan, arus ataupun hambatan ya. Biasanya alatnya ini singkat dengan ampermeter. Ada juga yang menyebut dengan multitester ya. Ada juga yang menyebut dengan ampermeter ya, seperti itu. Nah, fungsi alat ini itu tadi ya, saya ulangi kembali, untuk mengukur tekanan itu kaitannya dengan listriknya ya. Kemudian arus itu biasanya dipakai untuk mengukur mengetahui besaran arus listrik yang ada pada sebuah kabel ya. Kemudian ada juga untuk mengukur hambatan. Hambatan itu fungsinya untuk mengukur sebuah komponen atau mengukur kabel ya. Kabel, jika ingin mengetahui apakah kabel itu putus atau tersambung, terkonek ya. Karena kalau hambatan itu kan biasanya dipakai untuk melihat seberapa jauh sebuah kawat atau tembaga atau komponen listrik atau elektronika itu menghambat ya. Jadi kalau tidak ada hambatan berarti dia ada yang putus, seperti itu. Jadi biasanya dipakai untuk mengukur hambatan dan mengetahui jalur kabel yang putus ya. Nah, ini ampermeter ya. Nah, ini juga ada tang ya. Jadi ini tang, macam-macam jenis tang. Tadi sudah ada di toolset ya. Jadi kalau kalian membeli toolset biasanya sudah lengkap. Ada beberapa alat yang di dalamnya ya. Ada obeng, ada tang, ada alat ukur ya. Biasanya dilengkapi juga alat ukur. Tapi kalau yang sederhana biasanya obeng, tang ya. Tang potong atau tang multi. Ya, ini ada tang multi. Tang multi itu yang ini yang warna biru ya, gagangnya. Jadi dia memiliki kemampuan untuk memotong, mengupas yang namanya tang multi. Jadi dia bisa memotong, mengupas dan menjepit ya, menjepit. Nah, menjepit. Oke, lanjut. Di sini ada lagi, ini yang mungkin pernah kalian lihat, namanya lamp tester ya. Jadi lamp tester ini tentu mungkin sudah ada yang tahu, fungsinya adalah untuk mengukur kabel UTP ya. Karena kita orang jaringan, bekerja di jaringan komputer, maka alat ini berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh susunan kabel di UTP itu udah benar atau sambungannya udah benar ya. Jadi kan misalnya kalian melakukan mengkrimping atau membuat sebuah kabel UTP dengan konektor UTP dengan konektor RG ya 45 atau RG yang kecil, karena RG itu kan ada macam-macam ya, ada yang besar yang untuk konektor komputer, kalau yang kecil biasanya untuk koneksi telepon ya. Makanya di lubangnya ini ada besar, ada juga yang kecil. Oke, lanjut. Nah, ini juga masih berkaitan dengan tugas. Jadi kemarin kan tugasnya meminta kepada kalian menguraikan apa alat atau tool untuk melakukan perbaikan terhadap gangguan jaringan ya, atau alat-alat untuk melakukan troubleshooting ya, yaitu hardware dan softwarenya. Nah, softwarenya di sini, software atau perangkat elektroniknya itu sebenarnya kalau kita sharing di internet banyak ya.
Salah satunya adalah bagaimana ada namanya complete internet repair ya, complete internet repair. Jadi fungsi daripada complete internet repair ini adalah untuk, kalau dilihat dari tool atau menu-menunya ya, jadi di sini dia bisa melakukan perbaikan terhadap konfigurasi internet yang mungkin ada yang salah, ada kemudian menormalkan internet firewallnya ya, jadi di reset ulang sehingga konfigurasinya dibuat ke default ulangnya lagi ya, di standar dasarnya ya, sehingga ya biasanya juga kalau sudah mengsetting IP di laptop maupun di perangkat jaringan, maka IP tersebut otomatis akan dikosongkan dengan aplikasi ini ya. Selanjutnya ada lagi, ini salah satu ya, ada beberapa sih yang sama dengan aplikasi ini ya. Kalau Anda browsing, ini salah satunya aja, namanya Complete Internet Repair. Yang sejenisnya juga ada ya. Jadi bisa beberapa ya, kalau kalian bisa mengerjakan tugas kemarin, bisa ada beberapa banyak yang bisa kalian tulis ya. Kemudian ini ada command prompt ya. Jadi kalau yang tadi untuk menormalkan konfigurasi setting jaringan di internet ya. Kalau ini untuk menguji koneksi jaringan ya. Jadi koneksi jaringan kita bisa menggunakan command prompt. Kalau Windows, kalau di Linux itu ya, jaringan yang tersambung ke internet ataupun jaringan lokal ya. Jadi kita bisa menguji dengan menggunakan command prompt tadi ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Maaf ini dalam uji coba ini ternyata kita terkendala di jaringan ya. Baik, ada lagi aplikasi yang disebut dengan monitoring jaringan. Jadi fungsinya untuk melihat proses terhadap traffic ya, data atau jaringan yang ada di sebuah lokal ataupun yang ada di jaringan luas ya. Jadi bagaimananya seperti ini. Kita bisa lihat ada beberapa di internet ini, seperti aplikasi GFI Langgar ya, untuk memonitoring jaringan yang fungsinya adalah ini, bisa kita lihat sendiri tampilannya adalah melihat ada semacam gambar sinyal, kemudian ada barometer ukur yang untuk melihat ininya ya, nah ini angkat fungsinya adalah ini untuk memonitoring jaringan ya, untuk melihat jaringan LAN atau WiFi ya. Kemudian Oke ya, nah ini ada lagi Microsoft ya, Microsoft Network Monitor ya, Microsoft Network Monitor ya. Ini seperti ini tampilannya ya. Jadi ini aplikasi untuk melihat traffic ya. Jadi untuk orang jaringan, untuk melihat traffic ini kita butuh kemampuan untuk menganalisa, kemampuan untuk membaca apa yang tampil ya, supaya kita bisa melihat titik permasalahannya di mana ya, apakah di jaringan tertentu atau di jaringan-jaringan yang lain yang bermasalah, sehingga kita bisa melakukan perbaikan ya. Jadi melokalisasi ya, membuat semacam
peta ya, peta kerusakan, sehingga kita bisa melokalisir yang mana daerah atau area mana yang mengalami gangguan ya, sehingga kita tidak perlu repot untuk mendatangi setiap wilayah atau setiap area yang terkonek ke jaringan kita ya. Cukup kita melokalisir, oh area ini saja yang mengalami gangguan, sehingga yang area tertentu itu saja yang kita melakukan perbaikan ya, seperti itu ya. Jadi di aplikasi seperti ini membutuhkan kemampuan untuk menganalisa ya. Jadi untuk kesempatan ini kita tidak belajar jauh bagaimana menganalisa traffic dengan aplikasi ya, aplikasi monitoring jaringan ya. Oke, itu ya. Jadi Pak Guru menyampaikan ini tentang troubleshooting jaringan terkait juga dengan tugas kemarin. Jadi sekaligus pembahasan ya. Jadi tujuannya untuk kalian bisa memahami ya, kalian bisa memahami ya, memahami fungsi dari alat baik itu hardware maupun software untuk melakukan troubleshooting jaringan ya. Nah, resumenya ada kesimpulannya ya sebelum kita akhiri. Troubleshooting jaringan ini tujuannya untuk kita mencari ya, penyebab apa yang menyebabkan, atau sederhananya seperti ini ya, sederhananya kita ingin trouble, kalau dalam bahasa Inggris itu kan trouble itu gangguan ya, shooting itu kan nembak ya. Jadi kita itu mencoba berpikir sederhana. Jika ada suatu permasalahan atau gangguan, kita langsung berpikir to shoot ya. Jadi artinya kita langsung ke to the point-nya, yang mana yang bermasalah ya. Seperti yang pertemuan sebelumnya Pak Guru sudah sampaikan ya. Jadi kalau ada permasalahan pada jaringan, itu kita harus melokalisir yang mana area yang bermasalah. Sama dengan dokter ya. Jadi dokter itu mengetahui penyakit pasien itu dari informasi ya, atau dari diagnosisnya, atau dia memeriksa. Jadi seperti dengan kita, dengan orang jaringan, berarti kita menganalisa dulu area mana yang bermasalah, baru kita melakukan troubleshooting atau melakukan perbaikan ya. Ya, jadi itu ya. Jadi troubleshooting itu upaya melakukan perbaikan dengan melokalisir atau mencari titik-titik masalah, baru dilakukan troubleshooting atau perbaikan atau maintenance ya. Kemudian di troubleshooting itu ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu melakukannya dengan secara hardware dan software ya. Jadi hardware sudah Pak Guru tadi sampaikan, ada beberapa perangkat atau tool yang bisa kita gunakan untuk melakukan perbaikan pada jaringan. Ada tang, ada obeng, ada alat ukur ya. Nah, kemudian ada software ya. Ada software, ada tiga secara garis besar ya. Yang pertama yaitu software untuk menguji koneksi jaringan dengan menggunakan command prompt tadi contohnya, atau untuk melakukan perbaikan terhadap sistem ya, seperti tadi ada contoh internet prepaid tadi itu ya. Kemudian ada software untuk monitoring. Jadi ada software untuk monitoring ya. Jadi software monitoring itu ada beberapa tadi ya yang sudah dijelaskan untuk bisa melihat trafficnya. Dan ada software yang lainnya ya untuk spesifikasi tertentu, tapi Pak Guru mengklasifikasikan ada 3 saja dulu ya untuk pertemuan kita ini. Baik, mungkin itu ya dari Pak Guru resumenya ya. Silakan kalian boleh bertanya ya, jika ada yang ingin bertanyakan. Saya ingin lihat chat dulu apa yang mau ditanyakan. Silakan bertanya. Nggak ada lagi bertanya, kita akhiri ya pelajaran kita. Nanti yang tidak berkesempatan ikut bisa menonton ulang ya video streaming ini di YouTube. Dan sekali lagi
Pak Guru akhiri ya. Apa ada yang bertanya lagi nih? Oke ya, sudah ya. Baik, saya pikir itu ya. Jadi ini sudah beberapa menit lagi kita belajar. Jadi materi juga sudah cukup. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan lagi boleh ditanyakan di grup WA. Kemudian yang lebih penting adalah tugas, mohon diselesaikan ya, karena yang kemarin hanya baru 2 yang menyelesaikan tugas ini ya. Baik, saya pikir itu ya.